Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal kiram yang sama kita hormati, DKM Masjid Jami At-Taqwa Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Yunus. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Ketua RW 12, pimpinan program Ayo Mengaji RW 12, serta anak-anakku sekalian yang ada di masjid ataupun yang menyimak lewat video ini. Berharap kita semua mendapat berkah, ridho, serta Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk mencari ilmu. Kalau mencari ilmu itu nggak boleh lengah. Kalau mencari ilmu itu nggak boleh ngompol. Kalau lagi mencari ilmu itu nggak boleh nangis. Kalau lagi mencari ilmu itu nggak boleh saling menuduh kejelekan. Siap tidak nangis? Siap tidak nangis? Siap tidak lengah? Mau fokus? Oke. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mencintai Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah, berharap kita kelak mendapat pertolongan dari Rasulullah, yakni masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita sering memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, saya sering sholawat. Kemanapun saya pergi, saya bersolawat. Kemanapun saya bertempat tinggal, saya sholawat. Nanti dulu. Boleh kemana aja sholawat. Tapi kalau lagi di kamar mandi, boleh nggak sholawat? Lagi buang air kecil, boleh nggak sholawat? Sholawat itu adalah penyanjung kita selaku umatnya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun sama, tidak hanya sholawat, tapi ketika kita setiap perbuatan kita yang memang itu diajarkan oleh Nabi Muhammad berupa doa-doa, tidak boleh dilakukan di tempat atau dalam kamar mandi. Nih, kita mau tidur, diajarin tuh sama Rasulullah, ada doanya sebelum tidur. Apa doanya? Allahumma ahya mika. Kurang kompak, yang perempuan masih kurang kompak, yang depan juga masih kurang kompak, baru yang di sini ini kompak.
Coba doa mau tidur. Bismika Allahumma Nah, itu kita sebelum tidur diajarkan untuk berdoa bismika dengan kita menyebut nama Allah. Allahumma ahya, wahai Allah yang menghidupkan aku. Jadi tuh kita tahu nggak? Sebelum tidur kita doa sama Allah, ya Allah dengan menyebut nama Allah yang menghidupkan aku. Wa bismika wa amud, dan juga dengan menyebut namamu ya Allah aku mati. Berarti ketika kita mau tidur kita memasrahkan diri antara hidup yang Allah berikan dan juga Allah yang matikan. Pantas di dalam Quran surat An-Najm di situ dikatakan wa annahu khalaqa, dan sesungguhnya Allah yang menciptakan amwata wa ahya, kematian dan kehidupan. Enak ketika dia baca doa. Sebelum tidur dia berdoa, bangun tidur ada doanya lagi. Apa doanya? Allahumma ahya alhamdulillahilladzi azhaba. Itu mah doa mau keluar WC. Doa bangun tidur. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ulangin doa bangun tidur. Alhamdulillah ladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kurang kompak, doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tuh, bangun sebelum dia tidur berdoa. Bangun dari tidurnya juga berdoa. Alhamdulillah ketika dia mau tidur berdoa, bangun tidur dia berdoa, akhirnya ketika dia tidurnya diberikan keselamatan sama Allah, tidak mimpi yang aneh-aneh. Alhamdulillah. Orang yang paling menyesal, kata Rasulullah, orang yang paling menyesal, kata Rasulullah, adalah ketika dia meninggal dunia, kemudian dia itu di dalam hidupnya, semasa hidupnya, enggak pernah mencari ilmu agama. Itu adalah paling menyesalnya umatnya Nabi Muhammad. Kalau orang mencari ilmu, umat Nabi Muhammad kalau mencari ilmu, semua dalam kehidupannya itu akan tertata rapi. Contohnya apa tadi? Kalau orang punya ilmu, sebelum dia tidur baca, bangun tidur baca. Sama ketika kita mau masuk ke kamar mandi ada doanya. Nah, sekarang kalau kita mau doa ketika mau masuk ke kamar mandi, pasnya sebelum kita masuk ke kamar mandi atau pas sudah masuk ke kamar mandi? Sebelum masuk ke kamar berdoa toh. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Sebelum masuk kamar mandi, langkahnya itu kaki kanan dulu apa kaki kiri? Masuk kamar mandi kaki kanan dulu apa kaki kiri?
kaki kiri. Dah, tutup mulut. Pak Ustadz sampaikan, Pak Ustadz ulangi. Masuk ke kamar mandi, kan kita berdoa dulu. Ketika mau masuk ke kamar mandi, kaki kanan dulu apa kaki kiri? Kaki kanan dulu apa kaki kiri? Keluar dah dari kamar mandi, baca doa pas di dalam apa di luar? Di luar. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi azhaba anil adha wa afani. Nah, kakinya yang kiri dulu apa kaki kanan yang keluar? Kaki kanan. Tahu nggak? Kenapa kita harus pakai kaki kanan dulu ketika kita pakai kaki kiri dulu? Sekarang Pak Ustadz mau nanya. Tahu nggak? Di kamar mandi itu bersarang para setan. Ada setan laki-laki, ada setan perempuan. Makanya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Saya berlindung dari setan laki-laki dan setan itu akan merasuki kita, mengubah pikiran kita. Bisa jadi yang tadinya kita sifatnya baik, karena kelamaan di kamar mandi akhirnya mikir yang enggak, mikir yang aneh-aneh. Pernah nggak kamu lagi ke kamar mandi akhirnya kamu mikir? Pernah nggak? Biasanya mikir apa biasanya? Mikirin makan. Habis BAB terus enak-enak makan gitu ya? Makanya ketika kita mau masuk ke kamar mandi berdoa, masuknya dengan langkah kaki kiri, keluarnya juga setelah itu kita berdoa, dan langkahnya yang kita keluarkan dengan langkah kaki kanan. Insya Allah kita laksanakan. Amin ya Rabbal. Allahumma salli wa sallim mubarik alaihi. Anak-anakku sekalian, baik putra maupun putri yang Pak Ustadz banggakan. Pesan Pak Ustadz, setiap kita mau melakukan kebaikan, maka lakukan kebaikan itu dengan tulus dan ikhlas. Apapun bentuknya. Kalau itu kejadian yang baik buat diri kamu, berarti kamu lagi menanam kebaikan dan kamu akan panen di masa yang akan datang. Serius. Kamu melakukan kebaikan hari ini, kebaikan kamu itu akan dipanen sama kamu, tidak sekarang. Tapi nanti kamu akan panen dari hasil kebaikan kamu yang kamu kerjakan selama ini. Pak Ustadz, contoh kebaikan gimana? Ada teman yang lagi kehausan, nggak megang uang, mau beli air tidak ada uang. Kamu ada uang 3.000, kasih temennya buat beli aqua gelas. Kemudian apa? Dia akhirnya bisa minum enak. Kebaikan. Teman ada yang nangis karena sakit, karena jatuh. Karena dia lari jatuh. Akhirnya kamu datangi. Kamu kasih obat. Dan itu juga sama kebaikan. Termasuk ucapan-ucapan yang jelek kamu tahan. Ucapan yang jelek yang biasa kamu keluarkan, itu kamu tahan. Itu kamu sejatinya lagi menahan atau lagi menanam kebaikan agar kita tidak keluar omongan-omongan yang menjadi keburukan dan imbasnya kepada diri kita. Contohnya, kamu sering ngatain teman, anjing. Ngatain teman.
nanti suatu saat kamu pasti akan dikatain lagi. Kamu ngatain sekarang sama teman, pasti suatu saat kamu akan dikatain lagi. Lebih baik kita berbuat jelek apa kita berbuat baik? Mau janji selalu berbuat baik? Janji berbuat baik? Oke, kalau kita sudah berjanji, berarti janji harus ditepati. Jangan sampai ketika kita berjanji, kita mengingkari, akhirnya kita termasuk menjadi orang-orang yang munafik. Ketika kita berjanji, kita yang mengingkari. Na'udzubillahi min. Teruslah kalian anak-anakku berbuat kebaikan. Dengan sebab kebaikan kamu akan menghasilkan kebaikan, entah itu sekarang atau itu entah di masa depan kamu. Semoga doa Pak Ustadz untuk kalian agar Allah jadikan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang bagus akhlaknya, kuat iman Islamnya, kelak bisa menjadi kebanggaan untuk kedua orang tuanya. Juga kita berdoa untuk para donatur program Ayo Mengaji yang telah mengeluarkan rizkinya. Doakan agar mereka rizkinya Allah ganti dengan rizki yang lebih baik. Allah ganti rizkinya dengan rizki yang lebih manfaat. Allah ganti rizkinya dengan rizki yang lebih barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Ustadz akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.